Harus begini. Halo masyarakat, selamat datang di channel janakung.com. Akhir-akhir ini banyak yang terjadi di Indonesia, mulai dari isu Mulyono, Fufu Fafa, kemudian muncul juga sosok seperti Mama Gufron yang entah dari mana datangnya, orang tua macam itu kok masih ada di abad 21. Kemudian ada kontroversi Habib Ba'alawi yang diduga palsu yang akhirnya menjadikan fenomena ini menjadi dua geng pendukung. Ulang. Tak sopan geng-gengan ya, kan reman ya. Habib Ba'alawiyin yang diduga palsu nasabnya, sehingga ini melahirkan dua pengikut, yaitu pengikut yang mendukung pendapat dari Kiai Imat dan pengikut yang tetap hitam buta pada Habib yang disebut dengan Muhibbin. Tapi terlepas itu semua, Anda tidak bisa menuduh saya itu sebagai pendukung ABCD. Saya bukan pendukung siapa-siapa. Yang saya mau jelaskan kali ini adalah soal bagaimana dulu ada sebuah isu besar di kalangan umat Islam, yaitu tertutupnya pintu ijtihad. Pintu ijtihad ditutup karena dirasa tidak ada lagi orang-orang yang memiliki kriteria ataupun kemampuan ataupun kapabilitas yang seperti dimiliki oleh para ulama mujtahid tempo dulu. Sehingga pada abad ke-13 setelah itu, pintu ijtihad itu ditutup. Kenapa? Ada banyak sekali faktor selain dari kemunduran umat Islam saat itu dari sisi sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan alias peradaban keilmuan. Kemudian didukung dengan faktor politik yang juga tidak menjadikan dunia Islam itu sebagai tempat yang nyaman dalam belajar dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Selain itu juga kemajuan Barat itu sudah jauh melampaui umat Islam itu sendiri. Anda bisa cek sejarahnya secara detail bagaimana mulai dari perkembangan peradaban Islam hingga keruntuhannya. Anda bisa cek sendiri sejarahnya, bagaimana umat Islam itu pernah maju kemudian runtuh dan sampai saat ini adalah seperti raksasa yang sedang tertidur. Kalau Anda ingin melacak kemajuan Islam, maka Anda bisa melacak dari nama-nama ilmuwan Muslim yang terkenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain-lain. Anda bisa cek sendiri nama-namanya di sini. Ya, jadi tulis di Twitter ya, ini sih. Kemudian, kalau Anda ingin mengecek bagaimana keruntuhan peradaban Islam, Anda bisa cek nama-nama para habib atau para ulama atau para tokoh-tokoh sufi. Kalau Anda ingin mengecek keruntuhan peradaban Islam, Anda bisa mengecek bagaimana cara orang Islam saat ini bertawassul, bagaimana mereka membacakan Fatihah, pada siapa mereka mengirim Fatihah. Selain kepada Nabi Muhammad, mereka juga akan mengirim pastinya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya tidak menyatakan hal itu salah atau keliru, tetapi itu adalah buah dari kemunduran peradaban Islam, di mana seharusnya banyak ilmuwan Muslim di abad pertengahan itu yang juga penting untuk dikirim Fatihah sebagai rasa terima kasih. Ini bagi orang-orang yang percaya ya, yang percaya bahwa mengirim Fatihah kepada orang yang meninggal itu pahalanya sampai kepada mereka. Ini bagi orang yang percaya. Bagi yang nggak percaya, abaikan saja. Jadi, saya ulangi, kalau Anda ingin mengecek kemajuan umat Islam, ceklah nama-nama ilmuwan Muslim yang pernah gemilang namanya. Bahkan Barat itu sendiri mengaguminya. Kalau Anda ingin mengecek kemunduran umat Islam, ceklah cara orang Islam Sunni bertawassul, cara Habib berpidato, cara Mama Gufron berbicara, cara kiai-kiai menjadi dukun, Itulah salah satu contohnya. Hingga saat ini, makanya di Barat sudah bikin pesawat, di sini masih bahas masai sholat di udara. Di Barat sudah bicara AI, sudah mengembangkan engine yang sudah sangat maju. Macam-macam, baik engine untuk AI, digunakan untuk kecerdasan buatan, ataupun
di bidang yang lain seperti di sistem manufaktur. Sedangkan di sini masih membahas hukumnya. Kayak gitu. Salah satu contoh ini ada yang menarik. Saya kemarin dikirimi video oleh seorang teman. Video Basul Masail itu kalau tidak salah 3 tahun yang lalu ya. Basul Masail itu diadakan. 2 tahun yang lalu, bos. Setahun, bos. Oke, setahun yang lalu Basul Masail itu diadakan. Membahas bagaimana jual beli online atau bai'ul gaib atau jual beli gaib seperti itu. Sedangkan marketplace dari Cina, Alibaba, dari Singapura, Shopee itu sudah merajai dan hampir merenggut sebagian besar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sementara orang sini ini masih bahas hukumnya bagaimana jual beli gaib, jual beli online, padahal konteksnya sudah beda. Ini lucu ini. Begitu ya. Nah, ini video akan dipotong-potong oleh editor, nanti saya pesankan kepada editor bagaimana enaknya. Terima kasih.